Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ulang lagi yuk doa kalau cebok atau istinja. Biasanya teman-teman kalau cebok atau istinja baca doa nggak sih? Sekarang aku kasih doanya ya. Coba dihafal aja karena artinya bagus loh. Doanya adalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hassin farji. Perbaikilah kemaluanku dari yang keji, wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Nah, ini teman-teman lakukan ketika teman-teman dalam keadaan cebok. Boleh nggak Ustazah ini ditulis ke Latinnya dan ditempel di kamar mandi? Kalau Latinnya nggak apa-apa, tapi membacanya dalam kamar mandi dalam hati ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang dari yang keji, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Semoga bermanfaat. Follow kanal saya ini dan like, share video saya ini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman yang masih terlilit hutang, coba ikhtiar dan jangan lupa doa ya. Aku coba sampaikan doanya. Doa untuk teman-teman yang masih terlilit hutang adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, ya, dan kayakan aku dengan fadilahmu, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca bagi teman-teman yang masih sulit membayar hutangnya, atau bagi yang tidak berhutang bisa juga membaca ini supaya Allah mapankan dan Allah kayakan. Jangan lupa selalu berdoa, baca doa ini setiap mau habis sholat, sehingga teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan beban hutangnya. Aku yakin dan percaya mungkin dulu kita nggak bisa menghindari hutang karena keinginan. Ke depan kontrol keinginannya ya, pastikan keinginan di bawah pemasukan. Semoga bermanfaat. Neluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan pernah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain ya. Karena kualitas iman itu berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Kadang-kadang kita suka bandingkan nih nasib kita dengan nasib orang lain. Ya Allah, suaminya ganteng, anaknya baik, hartanya banyak. Sementara aku gini-gini aja. Karena kenapa? Karena penilaian terhadap orang lain tidak bisa diukur dari depan aja. Orang yang ketawa di depan bisa jadi menyimpan luka dalam hatinya. Dan orang yang kelihatannya diem dan biasa-biasa aja bisa jadi menyimpan jauh kebahagiaan dalam hatinya. So, berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain karena kualitas iman berbeda. Nggak mungkin cobaan sama. Dan kadang-kadang orang yang Allah berikan nikmat, kalau dia tak taat juga itu bukan sebuah kebaikan. Allah akan berikan musibah pada masanya. Dan sebaliknya, ada orang yang udah taat tapi nasibnya kok nggak berubah. Bisa jadi Allah akan berikan kebaikan di waktu yang Allah tunda untuk menguji keimanannya. So, nggak usahlah bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain karena kualitas iman itu beda. Nggak mungkin cobaan sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pastikan dalam beramal itu niat kita benar, cara kita benar. Niat kita ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri, nggak bisa. Umrohkan orang tua dari hasil korupsi, nggak bisa. Bangun masjid dari hasil menipu orang lain juga nggak bisa. Puasa tapi niatnya untuk diet juga tidak bisa. Jadi pastikan niat benar, amal juga benar. Contoh, kita ingin nasihatin orang lain tapi dengan menyakitinya. Kita ingin berdakwah tapi dengan menyakiti hati jamaah. Kita ingin menasihati hati suami tetapi caranya dengan menyakitinya. Nggak bisa. Dalam agama kita niat benar, cara juga harus benar. Nggak bisa modal niat doang terus kita berharap amal itu menjadi benar. So, pastikan dalam aktivitas kita niat kita benar, cara kita benar. Berapa banyak orang yang bersembunyi di balik niat. Oh, niat saya kan untuk berbuat baik, ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil menipu orang lain. Itu
itu nggak bisa. Apapun itu, kita mau menegur siswa, menegur murid kita, kalau kita niatnya benar untuk menegurnya, jangan menyakitinya. Itu sebab aku sering sampaikan, ingatkan orang tanpa menyakitinya. Karena kalau kita mengingatkan dengan menyakiti, maka berarti niat kita benar, cara kita salah. Inilah sebab lebih utama adab dibanding ilmu pengetahuan. Sebanyak apapun ilmu kita, tapi mengingatkan dengan cara yang salah, tetap salah. Semoga bermanfaat. Oke, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham amalan untuk mempermudah rezeki. Teman-teman, ada menjemput rezeki jalur langit. Coba melakukan beberapa amal ini, semoga ada perubahan ya. Yang pertama, teman-teman jangan lupa sedekah subuhnya meskipun kecil. Misalnya nih, setiap subuh teman-teman sedekahlah, kumpulkan di rumah walaupun uang sedikit saja. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh serahkan di hari Jumatnya atau 1 kali 1 bulan. Nah, serahkan kepada yang berhak menerimanya, entah fakir atau miskin, atau ngasih makan kucing, atau ngasih orang tua. Pokoknya boleh ditukar uang sedekah subuhnya ke uang gede dan kemudian teman-teman sedekahkan. Yang kedua, jangan lupa sholat duhanya, karena sholat duha adalah salah satu ibadah menjemput rezeki. Kemudian jangan lupa juga teman-teman untuk memperbanyak sholawat. Dan yang paling penting adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah itu akan lebih banyak. Kalau kita nggak bersyukur, azab Allah itu sangatlah pedih. Saya ambil sebuah contoh, ada 2 orang dengan penghasilan yang sama tapi tingkat kesyukurannya berbeda. Orang yang pertama bilang, dapat penghasilan 20.000, oh alhamdulillah cukup buat makan hari ini. Besoknya dapat 100.000, dia bilang, oh alhamdulillah lebih banyak. Besoknya lagi dapat 10.000, dia bilang alhamdulillah nggak apa-apa, yang kemarin kan udah gede banget. Jadi dia bisa melihat sisi positif dari setiap rezekinya dia. Tapi ada orang kedua, hari ini dapat 20.000, dia bilang dikit banget, susah banget sekarang jualan. Besok dapat 100.000, dia bilang lagi, besar nih, syukur banget, tapi palingan cuman sesekali. Besok dapat 10.000. Nah tuh kan, bener kan, cuman sesekali doang. Nah begitulah orang yang tidak bersyukur dan orang yang bersyukur. Insya Allah orang yang pertama tadi akan ditambahkan rezeki, dan orang yang tidak bersyukur akan semakin sulit. So semoga kita termasuk golongan yang bersyukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.